Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Adi Chania dengan NIM 2213040152. Baiklah, saya sedikit akan menjelaskan tentang perbedaan pendapat ulama yang membolehkan dan yang mengharamkan. Yang pertama yaitu membahas tentang ulama yang membolehkan, yaitu Syekh Abdurrahman Isa. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa asuransi merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu, demikian juga para sahabat Nabi. Pekerja ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum syara patut diamalkan. Oleh karena itu, asuransi menyangkut kepentingan umum, maka halal menurut syara. Beliau juga mengatakan bahwa sesungguhnya perusahaan asuransi dengan nasabah saling mengikat. Dalam perbuatan ini, perusahaan asuransi dengan atas dasar saling meridhoi. Sementara itu, beliau juga mengatakan bahwa tidak ada nas yang melarang baik dari sunnah maupun ijma. Maka beliau mengambil konklusi tentang bolehnya asuransi demi kemudahan manusia dengan menolak kemaslahatan kesulitan. Yang kedua yaitu menurut Syekh Abdul Wahab Kholaf. Beliau mengatakan bahwa asuransi itu boleh sebab termasuk akad mudharabah. Akad mudharabah dalam syariah Islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dengan tenaga di pihak yang lain. Demikian pula dalam asuransi, orang yang berkongsi memberikan hartanya dengan jalan membayar premi sementara yang lainnya memutarnya. Yang keempat yaitu menurut Prof. Dr. Muhammad Al-Bahi. Beliau mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya halal karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong. Yang kedua, asuransi mirip dengan akad mudharabah dan untuk mengembangkan harta benda. Yang ketiga, asuransi tidak mengandung unsur riba. Yang keempat, asuransi tidak mengandung tipu daya. Yang kelima, asuransi tidak mengurangi tawakal kepada Allah. Yang keenam yaitu asuransi suatu usaha untuk menjamin anggota yang jatuh melarat karena suatu musibah. Yang ketujuh, asuransi memperluas lapangan kerja. Yang kedua yaitu pendapat ulama yang mengharamkan asuransi. Pertama, pendapat Syekh Ibnu Abidin. Menurut beliau, premi asuransi dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakaian kapal yang berada di kapal yang disewakan itu bila musnah karena kebakaran atau kapal tenggelam atau dibajak dengan sebagainya, maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung sebagai imbalan dari uang yang diambil dari para pedagang. Namun menurut beliau, si pedagang itu tidak boleh menerima premi tersebut karena alasan menurut pandangan Syekh Muhammad Bakri Al-Mukhti. Menurut beliau, seandainya ada orang yang merusaknya, maka penjamin itu harus dibebankan atas orang yang perlu melakukan tindakan melawan hukum atau melakukan kerusakan itu bukan kepada orang lain. Maka dari jalan ini perjanjian itu tidak tepat. Maka menurut beliau itu asuransi itu tidak boleh. Yang ketiga yaitu menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa asuransi itu mengandung riba karena beberapa hal. Yang pertama yaitu apabila waktu perjanjian telah habis, maka uang premi dikembalikan kepada terjamin dengan disertai bunga dan ini adalah riba. Yang kedua yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada terjamin pada waktu terjadinya peristiwa yang disebutkan di dalam polis juga tidak dapat diterima oleh syara. Karena orang-orang yang mengerjakan asuransi bukan syarikat di dalam untung dan rugi, sedangkan orang-orang lain ikut memberikan sahamnya dalam uang yang diberikan kepada terjamin. Yang ketiga yaitu maskapai asuransi di dalam kebanyakan usahanya menjalankan pekerjaan riba. Yang keempat yaitu perusahaan asuransi di dalam usahanya mendekati pada usaha lotre, di mana hanya sebagian kecil dari yang membutuhkan dapat mengambil
manfaatnya. Yang kelima yaitu asuransi dengan arti ini merupakan salah satu alat untuk membuat dosa. Banyak alasan uang dicari-cari guna mengorek keuntungan dengan mengharapkan datanya peristiwa yang tiba-tiba. Yang ketiga yaitu menurut pendapat ahli fikih kontemporer mengenai asuransi. Dalam menghadapi masalah asuransi ini, para ahli fikih kontemporer dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu Yusuf Al-Qadawi dan Isa Abdur mengharamkan asuransi secara mutlak, termasuk asuransi jiwa. Menurut mereka bahwa pada asuransi yang ada sekarang ini terdapat unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Asuransi sama dengan judi karena tertanggung akan mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya dalam judi. Yang kedua yaitu menurut Mustafa Ahmad Zaharka dan Muhammad Al-Bahil membolehkan asuransi secara mutlak tanpa kecuali. Argumentasi yang dipakainya adalah tidak terdapat nas Al-Quran dan hadis yang melarang asuransi. Asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara dua belah pihak. Asuransi saling menguntungkan kedua belah pihak. Asuransi mengandung kepentingan umum sebagai premi-premi yang terkumpul dalam dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan. Yang ketiga yaitu menurut Muhammad Abu Zahra. Beliau membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial. Sedangkan Abdul Ibnu Zain membolehkan asuransi kecelakaan dan mengharamkan asuransi jiwa. Alasannya hampir sama dengan kelompok pertama dan kelompok kedua. Hanya saja ia mencantumkan titik temu di antara keduanya. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, yang pertama itu pendapat yang mereka membolehkan karena berargumen bahwa yang pertama itu asuransi merupakan bentuk muamalah modern yang membawa manfaat ekonomi dan kepentingan umum. Yang kedua, tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis yang secara eksplisit melarangnya. Yang ketiga, asuransi mirip dengan akad mudharabah dan bentuk kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, gharar, atau penipuan. Yang kelima, asuransi adalah bentuk tolong-menolong yang dapat melindungi harta dan kesejahteraan masyarakat. Pendapat yang kedua yaitu asuransi diharamkan. Mereka berargumen yang pertama itu mengandung unsur riba, terutama dalam pengembalian premi dalam tambahan bunga. Yang kedua, mengandung gharar, ketidakpastian karena pembayaran premi tetap dilakukan tanpa kepastian manfaat. Yang asuransi mirip dengan judi karena nasabah bisa mendapatkan keuntungan besar atau tidak mendapatkan apa-apa tergantung pada suatu peristiwa. Yang ketiga yaitu perusahaan asuransi menggunakan dana premi untuk investasi yang tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mungkin sekian dari penyampaian saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.